Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sebagai orang yang beriman, wajiblah kiranya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan salah satu di antara nikmat yang Allah berikan adalah dipertemukan kita kembali di tempat ini, dapat berjumpa dan bersilaturahim dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rangka kita untuk mengkaji ilmu-ilmu hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, satu kitab hadis yang ditulis dan disusun oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Mari kita lanjuti kajian hadis kita, di mana bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal baghilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin, rawahu Tirmuzi radhiyallahu an. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmuzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan gambaran kepada kita sebagai umatnya. Kata Nabi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah. As-sakhi, sakhi maknanya itu murah, dermawan, peduli kepada orang. As-sakhi, orang yang murah itu, orang yang dermawan itu, orang yang mempunyai sifat kepedulian itu, qaribun minallah, dekat daripada Allah. Ai qaribun min rahmatillah, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sakhi itu, Allah senang dengan orang yang dermawan, dekat Allah dengan orang itu, ya. Wa qaribun minan nas, dan orang yang murah itu, kata Nabi, juga dekat dengan manusia. Manusia akan senang dengan orang yang dermawan. Betul ya? Manusia akan senang dengan orang yang murah. Sekalipun, maaf beribu maaf, sekalipun beda agamanya, beda keyakinannya, kalau dia baik, penuh perhatian, banyak yang senangin gak kira-kira? Iya.
Qaribun minan nas, orang yang murah itu, orang yang dermawan itu dekat dengan rahmat Allah. Hidup dan kehidupannya akan penuh dengan keberkahan. Allah akan selalu menjaga. Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada mereka. Karena mereka punya perhatian kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Murah dia. Wa qaribun minan nas. Dan orang yang murah itu juga dekat manusia. Banyak manusia yang akan senang kepada dia. Banyak seorang manusia yang ada di sekitarnya akan memperhatikan dia karena kemurahannya, karena kedermawanannya. Wa qaribun minal jannah. Dan orang yang murah pun juga dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Makanya ketika Allah pertama kali menciptakan surga, lamma khalaqallahul jannah, ketika pertama kali Allah menciptakan surga, jadilah itu surga dengan segala macam bentuk keindahan, kenikmatan dan segala macam kebagusan yang ada di dalam surga. Pertama kali Allah menciptakan surga, faqalatil jannah, kemudian surga pun bertanya kepada Allah, jadi ini surga? Surga langsung ngomong, surga langsung bertanya. Apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, Engkau menjadikan aku menjadi surga buat siapa ini? Ini tempat yang begitu indah, tempat yang begitu nyaman, penuh dengan kenikmatan ini. Lima khalaqtani. Buat siapa Engkau jadikan aku menjadi surga ini? Faqalallahu ta'ala, kemudian Allah jawab. Apa kata Allah? Likulli sakhiyin wa taqiyin. Aku jadikan engkau menjadi surga adalah untuk orang-orang yang murah, orang-orang yang sakhi, orang-orang yang dermawan, Masya Allah, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah. As-sakhi, murah, penuh kepedulian. Dan tidak ada orang yang murah sebagaimana murahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa kepeduliannya begitu luar biasa baginda Nabi Muhammad. Dia akan berusaha selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang dia miliki akan dia berikan itu semua. Kalau memang itu ada kepada Nabi Muhammad. Murah Nabi Muhammad. Apalagi kalau seandainya datang bulan Ramadan, ya di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan itu, Rasulullah begitu tambah giatnya lagi untuk bersedekah itu, untuk membuat kebaikan itu, menebarkan kepedulian kepada apa yang ada di sekitarnya. Insya Allah. Jadi murah ini adalah salah satu sifatul mahmudah, sifat yang terpuji, yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Murah di dalam harta, murah di dalam tenaga, murah di dalam ilmu, murah dalam segala hal. Kita murah, ya, Masya Allah. Nah, lawan kata sakhi, lawan kata dermawan itu apa? Al-bakhil. Selanjutnya kata Nabi, wal bakhil, dan adapun orang yang bakhil itu, ba'idun minallah, maka jauhlah dia daripada rahmat Allah. Orang yang bakhil, jauh dia daripada Allah, yakni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun minan nas, dan juga jauh terhadap manusia. Artinya manusia banyak yang tidak suka terhadap orang bakhil itu. Sekalipun dia orang yang punya kedudukan yang tinggi, sekalipun orang itu punya harta yang berlimpah ruah, tapi kalau dia bakhil, Masya Allah, nggak ada orang yang mau nemenin dia. Ya, biar kata dia kaya juga enggak deh, bakhilnya. Nggak ketolongan dia, Masya Allah, pelitnya sampai 17 turunan. Ya, 17 tahun. Jangankan duitnya diminta, dosanya aja diminta, kagak dikasih. Saking apanya tuh? Hah? Saking pelitnya tuh, Masya Allah. Bang, maaf dah bang,
Dosa lu buat gue ya bang. Apa kata? Kagak. Begitu kata dia. Enak aja lu. Masya Allah. Ya, jangan lagi duitnya diminta. Dosanya diminta kagak diapain. Nggak dikasih. Ya Allah. Itu namanya udah raja pelit tuh. Ya. Al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh sama manusia. Jauh sama rahmat Allah. Walaupun hartanya berlimpah ruah, walaupun jabatannya tinggi, kalau bakhil Pak, Allah jauh, rahmat Allah tidak ada sama dia. Maka jabatan yang dia pegang, harta yang dia miliki tidak membawa keberkahan di dalam rumahnya, tidak membawa keberkahan dalam hidup dan kehidupannya. Banyak uangnya, besar rumahnya, tapi lihat, karena tidak ada rahmat Allah di dalamnya. Gak ada kenikmatan di dalam rumah tangganya, gak ada ketenangan. Istri kemana, suami kemana, anak kemana. Belum pernah lagi dia duduk bersama, duduk banget. Ya, nggak ada keberkahan, nggak ada perekat rohaniah di dalam itu semua. Berangkat pagi, pulang malam, besok berangkat lagi, pulang malam. Nggak pernah diperhatiin tuh anak. Ternyata sekarang Masya Allah udah lulus tuh anak SMA, udah lulus dia tuh kuliah. Nggak pernah kita lagi memperhatikan dia, nggak pernah. Sehingga akhirnya masing-masing napsi-napsi, bininya kemana, anaknya kemana. Ya, bagaimanapun juga kita, Masya Allah, seneng Pak, kita sebagai seorang anak misalnya, satu masa dipanggil, sini nak, Bapak rindu sama kamu, Bapak pengen peluk kamu, sini nak. Masya Allah, tuh nikmatnya luar biasa. Kalau kita bisa mendapatkan yang kayak begitu. Belum lama ada viral di medsos tuh. Betapa ada seorang ibu yang sudah tua renta, dikumpulin anak-anaknya yang sudah tua juga tuh anak. Apa? Hanya pengen nyuapin anak-anaknya itu. Karena dia kangen, dia pengen suapin tuh anak, pengen dia suapin. Masya Allah. Itu anak sambil menangis dia minum. Ini namanya ada keberkahan buat kita. Ya, Masya Allah. Al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang bakhil jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah. Wa ba'idun minan nas. Dan orang yang bakhil juga jauh sama manusia. Gak ada manusia yang senang sama orang yang bakhil. Gak ada. Ya, nggak ada orang yang senang dengan orang yang bakhil. Bahkan kalau bisa, jangan lagi datang ke rumahnya, lewat rumahnya aja, nggak mau kita. Kenapa? Kita udah nggak deh. Itu manusia, pelitnya bukan main manusia. Ya, najis gua kalau situ. Sampai begitu kita. Saya pernah cerita mungkin di majlis ini. Betapa satu masa saya diundang sholatul janazah, Pak. Diundang saya di salah satu daerah di Jawa Barat, Jakarta Barat sana, Joglo sana ada perumahan. Diundang sholat jenazah. Sampai datang ke sana. Maaf ucap, ini yang meninggal orang kaya, Pak. Luar biasa. Kita datang ke rumahnya aja, Masya Allah, di rumah gede amat ya. Ya, ada kolam renangnya, ada lapangan golf di rumah. Ya, ada lapangan golf mini tuh, gitu. Saya bilang, Masya Allah, ajib nih rumah. Waktu lagi nyolatin jenazah, prihatin saya, sedih. Kenapa? Yang nyembayangin berempat. Yang nyembayangin berempat, saya, supir saya, sama pembantunya 2. Udah itu doang yang sembahyang. Saya bilang, Masya Allah. Selesai sembahyang, saya tanya, Mas, ini kok yang sembahyangnya sedikit benar? Anaknya nggak ada, Mas. Ada. Mana? Itu. Yang mana? Tuh, pakai celana hitam, baju hitam, kacamata hitam. Itu. Diri doang. Bapaknya meninggal dunia. Dia nggak nyolatin. Diri aja nih. Emang kok dia nggak itu? Kenapa? Dia nggak bisa sholat jenazah. Ya, boro-boro sholat jenazah. Yang 5 waktu aja enggak. Boro-boro sholat jenazah, yang 5 waktu aja enggak. Kenapa dia nggak belajar? Maaf, Pak Kiai.
Ini anaknya 3. Tiga-tiganya sekolahnya di luar negeri semua. Ada yang sedang mengambil S2, manajemen bisnis di Los Angeles. Ada yang di Australia, ada yang Masya Allah. Ketika bapaknya meninggal dunia, satu pun gak ada yang nyolatin jenazahnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua saya tanya, ini warga sekitar nggak dikasih tahu bahwa beliau meninggal, udah diinformasin malah di masjid. Kok nggak ada yang nyolatin jenazah? Maaf Pak Kiai, orangnya pelit, begitu kata dia. Tuh, baidun minan nas, jauh sama manusia, sampai-sampai nyembayangin aja nggak mau. Rasulullah bilang, al-bakhil baidun minallah. Orang yang pelit jauh sama rahmat Allah. Jangan harap pintu keberkahan dalam hidup terbuka kalau kita menjadi orang yang bakhil. Nauzubillah. Wa baidun minan nas, dan orang yang bakhil pun jauh sama manusia. Nggak ada manusia yang suka dengan orang yang bakhil. Nggak ada. Wa baidun minal jannah, dan orang yang bakhil pun bukan hanya jauh dari rahmat Allah, bukan hanya jauh dari manusia, wa baidun minal jannah, orang yang bakhil pun jauh sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan surga buat orang yang bakhil. Mohon maaf nih. Ada orang bakhil nggak di sini? Yeah. Orang yang bakhil Allah haramkan masuk ke dalam surga, Allah haramkan buat orang yang bakhil. Makanya kata Nabi dalam lain hadis, penyakit yang paling berbahaya itu adalah al-bukhlu, bakhil. Itu penyakit yang luar biasa. Saking bahayanya itu penyakit, sampai-sampai Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Ada satu riwayat hadis ini, kita sudah insya Allah akan masuk bulan Rajab, betul ya? Kapan masuk Rajab? Ya, hari Sabtu malam Minggu mulai itu, betul? Nah, itu awal di bulan Rajab ada satu peristiwa besar, yaitu peristiwa yang amat sangat fenomenal. Peristiwa apa? Isra. Diperjalankannya Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Besok nih, tanggal berapa tuh Isra Mi'raj? 17 kalau nggak salah. Ya tanggal 17 Januari itu insya Allah. Saya maaf ucap, insya Allah saya mau Isra Mi'rajnya itu di Masjidil Aqsa. Ya, besok saya mau berangkat ke sana, saya mau ngerasain mau ngerayain ini di tempatnya di Masjidil Aqsa. Nanti tanggal 13 saya berangkat, kemudian sampai di sana. Nah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW bukan hanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tapi riwayat menceritakan naik langit 1, 2, 3, terus tembus ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai akhirnya Rasulullah diperlihatkan surga. Nah, ketika Rasulullah diperlihatkan surga, lihat itu surga, apa kata Rasulullah? Kaget Rasulullah ketika ngelihat surga. Kenapa? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat, kata Nabi Muhammad, ra'aitu artinya aku melihat. Maktuban ala babil jannah, aku lihat ada tulisan besar di pintu surga. Ternyata di pintu surga ada tulisan besar kayak ini, ada tulisan besar di pintu surga. Biasanya kalau ada pengumuman apa segala macam, taruhnya di dalam apa di luar? Hah? Di dalam apa di luar? Di luar supaya orang lihat. Ada tulisan besar. Jadi nanti di surga ada banner, Pak. Apa tulisannya itu? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ketika Nabi turun dari peristiwa Isra dan Mi'raj, ketemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Kemudian dia berkata kepada Sayyidina Ali, apa kata Rasulullah? Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ali, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, aku diperlihatkan surga, ternyata aku lihat di pintu surga ada tulisan besar. Apa tulisannya? Anti muharramatun. Surga itu diharamkan ala kulli bakhilin, untuk orang-orang yang apa? Bakhil. Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga itu diharamkan untuk orang-orang yang bakhil. Satu. Ala kulli akin. Yang kedua, surga diharamkan untuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ala kulli namamin. Dan yang ketiga, surga itu diharamkan untuk orang-orang yang suka mengadu domba. Nauzubillah.